Shalom, salam jumpa kembali teman-teman semua. Baik, untuk menjawab seorang Kristuber yang bernama Didit Yuli ya, yang kebetulan beliaunya juga menjawab sebenarnya menanggapi atas ini ya, siapa ini yang mantan pastor yang dari dulu penyanyi ini loh, saya juga agak lupa tadi. Karena maaf, waduh, ya intinya gitu. Jadi Pak Bro Didit Yuli ini menyatakan ya bahwasannya dari awal ya sudah benar semua sih, kita nggak ada masalah, tetapi di belakangan itu ada sedikit sedikit kurang benaran ya. Jadi keliru menurut saya bahwasanya Katolik itu tidak, gereja Katolik dalam hal ini tidak menjual surat indulgensi seperti yang diutarakan. Jadi saya tidak menyerang secara ini ya, secara frontal atau apa, tapi ya dari channel ini saya berusaha dan teman-teman nanti berusaha untuk meluruskan ya. Jadi bukan bukan berarti untuk berkonfrontasi, enggak, sedikit meluruskan untuk saudara kita yang mungkin datanya kurang lengkap atau mungkin ya saya yakin kurang lengkap ya. Kalau kita lebih lengkap daripada mereka. Itu baiklah, itu sebelumnya saya ini dulu ya, saya maaf, ya saya buka dulu untuk apa yang diucapkannya. Martin Luther menolak keras atas penjualan surat penghapusan dosa atau indulgensi. Jadi pada waktu itu beredar surat penghapusan dosa. Barang siapa umat Katolik yang mau dosa-dosanya diampuni, mereka harus membayar atau membeli surat indulgensi. Dan bagi Martin Luther, ini salah, ini tidak boleh, ini tidak berdasarkan pada Alkitab. Ya, itu tadi ya. Jadi pada zaman itu 15 berapa itu 1517 waktu Martin Luther itu katanya beliau ini ya, ada menyaksikan mungkin ya, kok ada surat indulgensi ya, dan akhirnya dijual kan, kurang lebih seperti itu. Jadi gereja itu seakan-akan dibilang sama Martin Luther nih, dalam sejarahnya kekristenan itu menjual ya, menjual ini apa itu surat indulgensi. Nah, itu mungkin sedikit jawaban dari teman kita. Juga saya mau meluruskan tentang pemahaman saudara-saudaraku selama ini tentang pengakuan dosa atau tentang indulgensi. Pertama, gereja Katolik tidak pernah menjual surat pengampunan dosa atau indulgensi. Karena dalam bahasa Latin dan dalam bahasa Inggris tidak ada yang namanya surat indulgensi. Yang ada adalah indulgensi. Karena indulgensi itu bukan surat. Saya tegaskan lagi, indulgensi itu bukan surat. Dan gereja Katolik tidak pernah menjual namanya surat indulgensi. Karena indulgensi itu bukan surat. Di video yang lain kami sudah menjelaskan apa itu indulgensi. Khusus pada tesis 27 ini adalah ucapan Martin Luther karena kesalahpahamannya terhadap ucapan dari Johann Tetzel. Johann Tetzel membuat sebuah pantun. Ya, membuat sebuah pantun yang berisi kata-kata apa yang dia tuliskan pada poin ini, apa yang ditulis oleh Martin Luther. Tapi saya berdiri di tengah-tengah di antara kedua, Johann Tetzel dan Martin Luther. Karena kasus ini, kasusnya terjadi di Keuskupan Mainz, Jerman, dan tidak terjadi di berbagai tempat kesalahpahaman ini. Apa yang terjadi? Tetzel mengatakan dalam pantun ini, ya,
Atau saya menceritakan latar belakangnya seperti ini. Latar belakang kejadian ini Bapak Ibu, yaitu Gereja Katolik akan merayakan pada tanggal 1 dan tanggal 2 November, yaitu perayaan yang namanya Hari Arwah Semua Para Kudus dan Hari Arwah Para Beriman atau Umat Beriman. Dan dilaksanakan tanggal 1 dan 2 November. Kejadian kesalahpahaman ini adalah sebelum tanggal 1 dan 2 November. Makanya orang-orang reformasi mengatakan Protestan merayakan hari reformasi yang belum lama ini katanya sudah 500 tahun, dirayakan 30 Oktober. Ada kaitannya sejarahnya dengan perayaan yang dilakukan Gereja Katolik 1 dan 2 November. Sebelum perayaan itu, di Keuskupan Mainz, Jerman, dan di seluruh keuskupan di seluruh dunia, mengambil tema perayaan itu, yaitu yang tertulis dalam Matius 6 ayat 2. Silakan Bapak Ibu nanti dibaca Matius 6 ayat 2. Mudah-mudahan tidak salah ya penyebutannya. Tapi di Matius 6 ayat 2 itu berbicara tentang bagaimana kita memberi. Lalu, karena perayaan yang akan dirayakan pada tanggal 1 dan 2 itu, maka gereja semesta mengajak umat beriman memberi. Oke? Lalu, seorang pengkhotbah bernama Johann Tetzel yang berada di Keuskupan Mainz bersama-sama dengan Luther membuat sebuah pantun. Kurang lebih pantunnya begini. Setiap koin berbunyi di dalam kotak persembahan, ya, jiwa-jiwa orang beriman yang berada di dalam purgatorium atau api penyucian melonjak masuk ke dalam surga. Kira-kira pantunnya seperti itu. Sekarang saya berada di posisi Tetzel, sebelum saya berada di posisi Martin Luther. Karena kita harus lihat 50-50. Dari sisi Tetzel atau Johann Tetzel, dia membuat pantun itu. Karena apa? Karena itu adalah salah satu, kalau di zaman sekarang Bapak Ibu, kalau kita membuat slogan atau membuat ajakan atau bahasa-bahasa persuasif, ya, bahasa persuasif itu tidak apa namanya Bapak Ibu, tidak mengatakan kalau kamu berdosa kamu pasti dihukum Tuhan. Nah, itu tidak persuasif namanya, ya, tidak persuasif. Kalau kamu jangan membuang sampah sembarangan, itu bukan bahasa persuasif, tapi bahasa larangan atau bahasa mengancam. Apalagi menulis misalnya jangan membuang sampah di sini. Nah, itu adalah bukan bahasa persuasif. Bahasa persuasif itu selalu berangkat dari kata-kata positif. Johann Tetzel yang juga seorang pastor dari Ordo Dominikan membuat pantun itu tujuannya adalah bahasa persuasif. Bahasa persuasifnya apa? Orang Katolik mengakui dan mengimani tentang doktrin purgatorium dan indulgensi. Sehingga ketika membuat bahasa persuasif tadi yang disinggung oleh Martin Luther pada tesis ini, maka orang-orang beriman akan tertarik untuk bersedekah dan memberikan persembahan yang kebetulan Bapak Ibu saat itu persembahan itu nanti dipakai untuk membangun basilika.
Itu di sisi Tetzel. Yang kemudian Martin Luther menanggapi ini, dan saya melihat dua sisi dari tanggapan Martin Luther. Sisi pertama, Martin Luther menanggapi ini dengan mengatakan dalam tesis ini bahwa pantun yang dibuat oleh Tetzel ini dapat ditafsirkan secara salah. Saya setuju kepada Martin Luther. Dapat ditafsirkan secara salah oleh orang-orang atau umat-umat awam. Tetapi sebaliknya, saya berpikirnya seharusnya Martin Luther itu mengonfirmasi atau paling tidak sudah tahu bahwa itu adalah bukan ditafsirkan letterless. Karena itu yang namanya bahasa persuasif atau slogan. Tapi Martin Luther posisinya adalah dia mengatakan bahwa khotbah itu atau pantun itu bisa disalahpahami oleh umat atau bahkan mungkin Martin Luther sendiri. Apa maksud Martin Luther? Bisa disalahpahami bahwa kita harus bayar dulu, baru jiwa-jiwa itu selamat. Atau bisa dipahami oleh orang yang tidak mengerti sama sekali, oh kalau begitu kita harus bayar dulu untuk keselamatan itu. Di situ posisi Luther benar. Dalam konteks orang lain bisa menyalahpahami, bahkan Luther bisa menyalahpahami. Yang belum terjadi adalah Martin Luther itu ketika Uskup Albert, ya waktu itu Bapak Ibu, di Keuskupan Mainz itu yang menjadi uskup namanya Albert, ya. Ketika mereka dipanggil berdua, Martin Luther tidak bersedia. Kenapa dipanggil Bapak Ibu? Selalu di dalam gereja itu kalau ada masalah apa-apa, selalu ada yang namanya dipanggil. Seperti ajaran Yesus Bapak Ibu. Jika saudaramu bersalah, panggillah dia di bawah 4 mata. Yesus mengajarkan itu. Tapi dalam konteks kejadian ini, ketika Albert, seorang uskup Mainz, itu memanggil Johann Tetzel, memanggil Martin Luther sebelum ada pemanggilan oleh Paus, ya pemanggilan dari Paus itu Bapak Ibu ketika Martin Luther menempelkan tesis yang berisi dan ngawur tadi. Dipanggil oleh Uskup Albert, Martin Luther tidak bersedia hadir. Ya, malah dia membuat asumsi-asumsi dan justru Bapak Ibu, kalau kita jujur, Martin Luther itu dipengaruhi oleh kekuasaan politis dan sosial. Sehingga tidak mau lagi mendengarkan uskup. Karena uskup itu di setiap keuskupan adalah pemimpin atau ketua dari paroki-paroki yang ada di bawahnya. Tapi Luther tidak mendengarkan itu. Malah menempelkan tesis itu. Dan menyebarkannya kepada banyak orang. Jadi, yang dikritisi Luther bukan ajarannya, tapi oknum-oknum yang bisa menyalahgunakan atau orang-orang yang salah paham terhadap pantunnya Tetzel. Tetapi apakah itu bisa diselesaikan? Seharusnya bisa diselesaikan. Tapi tidak bisa diselesaikan ketika Luther itu mencampur aduk kepentingan politis bangsawan Jerman dengan kejadian ini. Di situ tidak bisa diatasi lagi. Konteks ini Bapak Ibu, gereja Katolik itu tidak pernah menjual yang namanya surat indulgensi. Karena indulgensi itu bukan surat. Oke, supaya saya menunjukkan pada Bapak Ibu bahwa indulgensi itu bukan surat, indulgensi itu artinya adalah ini, ya, supaya saya bisa melanjutkan dan Bapak Ibu mengerti indulgensi itu apa. Ya, bukan surat. Indulgensi itu selama ini yang di framing oleh banyak orang di luar sana, indulgensi itu surat. Itu hoax namanya. Tanyakan pada gereja Katolik indulgensi itu apa? Bukan surat indulgensi itu. Perhatikan di sini indulgensi itu artinya ini. Ya. Ini artinya indulgensi itu. Bukan seperti yang dibuat oleh para pengkhotbah-pengkhotbah gandungan itu. Saya jengkel sebenarnya.
pada pengkhotbah gabungan yang mengatakan indulgensi itu surat. Lah ini indulgensi itu pengertiannya ini. Cari dimanapun indulgensi itu bukan surat. Bahkan di dalam catatannya Martin Luther, bahasa Latin nanti, coba kita lihat Bapak Ibu, bahasa Latin, tidak ada tulisan surat, bahkan bahasa Inggris pun tidak ada. Tidak ada tulisan surat indulgensi. Karena indulgensi itu artinya adalah penghapusan, siksa, atau hukuman sementara akibat dosa. Di mana artinya surat? Di Indonesia ada karangan bahwa itu surat. Bertobatlah kalian yang mengatakan itu. Itu fitnah namanya. Bertobatlah. Ya. Nah, sekarang coba lihat di bagian surat tesisnya Luther. Coba kita lihat tulisan indulgensi itu apakah ada kata-kata surat. Oke, ini kita sudah sampai di tinggal sedikit lagi ya, 27 ya. Nah, kita lihat bahasa Latinnya. Apakah ada kata surat pada indulgensi? Nah, coba. Kecuali penerjemahnya itu orang yang tidak tahu bahasa Latin. Saya yang tidak tahu aja, saya tahu. Gimana sih maksudnya? Saya juga bingung. Maksudnya, saya tahu bahwa tidak ada tulisan surat pada pernyataan Luther ketika menyinggung indulgensi. Coba ya, saya tunjukkan bahasa Latin untuk membuktikan ke Bapak Ibu apa yang saya sampaikan tadi. Ya, indulgensi. Sebentar. Kita akan lama karena ini pelajaran penting Bapak Ibu. Karena sudah banyak pembohong-pembohong, pengkhotbah palsu yang datang membuat karangan-karangan. Mengatakan surat lah. Surat indulgensi lah. Nggak tahu dia mengerti apa enggak itu indulgensi itu apa. Nah, tadi saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu tentang indulgensi itu. Sebentar ya. Mata saya ini terlalu cepat sehingga kelewatan. Tulisan indulgensi dalam bahasa Latin. Nanti kalau ada bapak-bapak pengkhotbah gabungan itu yang pintar bahasa Latin, saya ingin tahu. Ini tesisnya Luther loh, ini ditulis PGI loh, ini dikutip bahasa Latin loh. Saya mau tanya, di mana tulisan surat dalam indulgensi? Oke, sebentar Bapak Ibu. Mungkin tadi sudah lewat ya, terlewat ya. Kita pelan-pelan. Mana kata indulgensi? Kita untuk membuktikan saja supaya tidak ada lagi pengkhotbah yang oke. Ini coba lihat. Coba kita lihat dalam bahasa Inggris apakah ada kata surat. Nah, coba. Papal indulgence. Tidak ada surat indulgence. Ini papal ini paus artinya. Indulgensi paus. Tidak ada surat indulgensi. Ya, papal indulgence. Di bahasa Latinnya ini. Pape indulgentias. Mana surat? Tidak ada kata surat. Lalu pengkhotbah gabungan yang mengatakan ada surat, dari mana? Dari mana? Coba saudara-saudaraku di luar Katolik yang mengatakan pengkhotbah gabungan di tempatmu yang mengatakan surat itu tunjukkan pada kita. Di tesis Luther itu mana tulisan surat dalam bahasa Latin? Tolong ditunjukkan bahwa Martin Luther dalam tesisnya membuktikan ada surat. Saya ingin tahu kenapa di dalam bahasa Latinnya tidak ada surat. Tolong diberitahu kepada saya pengkhotbah yang pintar bahasa Latin itu yang mengatakan ada surat. Ini juga Indulgentiarum. Tidak ada surat. Coba saya geser lagi. Seharusnya kalau ini surat ditulis di bahasa Inggrisnya surat. Mana surat? Tidak ada surat. Ya. Jadi tolong pengkhotbah gabungan yang mengatakan ada penjualan surat segera bertobat karena Anda mengajarkan kebohongan.
ya, mengajarkan kebohongan. Oke, kita kembali kepada pembahasan kita. Ini untuk menegaskan aja supaya tidak sembarangan orang-orang itu mengabarkan berita bohong. Tadi kita sudah sampai di 27. Oke, saya sudah menunjukkan tadi apa permasalahannya dengan Tetzel, ya Bapak Ibu. Dan apa sisi yang benar dari Martin Luther, apa sisi yang tidak benar dari Tetzel. Tapi di konteks lain saya mau mengatakan pembangkangan Luther ketika dipanggil itu dipengaruhi oleh politis atau politisasi dari bangsawan Jerman saat itu. Sehingga ketika dipanggil dia tidak mau datang. Itu di taraf keuskupan, bukan di taraf kepausan dulu. Di taraf kepausan itu dipanggil setelah dia menempelkan tesis. Ya. Nanti ada yang mengatakan, oh, Martin Luther tidak datang, nanti dia dibunuh. Nah, itu kan asumsi. Asumsi. Karena apa? Karena sebelum dinyatakan sesat suatu ajaran itu selalu ada yang namanya memanggil di bawah 4 mata. Itu ajaran yang apostolik itu begitu. Bukan seperti sekarang menanggapi melalui YouTube, menyerang satu sama lain, bukan seperti itu ajaran apostolik. Ajaran apostolik itu memanggil. Yang dibawa oleh Rasul itu dipanggil di bawah 4 mata. Bukan seperti sekarang yang Anda saksikan antara gembala mereka serang-serangan. Oke. Lalu di tesis 28 dikatakan, tentu ketika uang yang dimasukkan dalam peti menimbulkan bunyi gemerincing, ketamakan dan keuntungan mungkin meningkat, tetapi doa syafaat gereja tergantung pada hakikat kehendak Allah semata-mata. Saya berada di dua sisi ketika melihat tesis ini. Seperti saya tadi berada di dua sisi antara Johann Tetzel dan Martin Luther. Kenapa? Di sini saya berada di posisi Luther dulu. Ya. Di posisi Luther dulu. Luther mengatakan bahwa justru ketika diharapkan bahwa pantun yang diucapkan Tetzel itu, yaitu ketika bunyi gemerincing uang di kotak amal, ada, Luther mengatakan justru yang meningkat itu bukan pengampunan, tapi keuntungan, ketamakan, dan lain sebagainya. Kenapa Luther mengatakan itu? Saya orang yang selalu fair kalau bicara. Bapak Ibu, saya tidak mengatakan yang enggak. Kenapa Luther mengatakan itu, Bapak Ibu? Karena ada beberapa oknum, bukan di seluruh gereja lalu dikorupsi sama-sama, bukan itu maksudnya. Ada beberapa oknum imam, oknum uskup, hidupnya itu sangat glamor. Sangat glamor karena apa? Mereka itu menyalahgunakan tentang indulgensi ini. Menyalahgunakan. Ditambah lagi, kalau umat menyalahpahami pantunnya Tetzel. Itu yang dimaksud Luther. Banyak atau ada oknum yang menyalahgunakan, akhirnya karena umat memberikan sedekah, seperti yang ditulis dalam Matius 6 ayat 2, yang Pak PTT sudah membantu saya, di situ dikatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong, dan di lorong-lorong. Karena ini temanya saat itu. Jadi Martin Luther itu mengkritisi apa? Ketamakan, keuntungan dalam tanda petik di situ adalah orang-orang yang memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi atau melakukan yang namanya korupsi. Tapi harus dicatat, tidak semua. Beberapa oknum. Dalam konteks ini saya setuju dengan Luther terhadap oknum-oknum yang dia kritisi. Tetapi sisi yang saya tidak setuju adalah ini, yaitu dia seolah-olah mengaitkan, Martin Luther itu seolah-olah mengaitkan pemberian uang itu dengan pengampunan Tuhan. Seolah-olah dia mengaitkan. Jadi orang yang tidak bayar itu pasti
pengampunan tidak diterima oleh Allah. Ya memang doa syafaat gereja tergantung pada kehendak Allah semata, itu benar. Dan kalau dikaitkan pemberian sedekah dalam Matius 6 ayat 2 sebagai membayar kepada Allah baru kita selamat atau jiwa-jiwa selamat, itu salah. Karena bagaimanapun saat ini gereja-gereja yang berhaluan mengikuti Luther tetap memberlakukan perpuluhan kok. Dan perpuluhan itu tidak pernah dikatakan, oh kita beri perpuluhan supaya Allah memperbanyak rezeki kita. Dan kalau orang tidak memberi perpuluhan, nanti tidak banyak rezekinya. Tidak seperti itu pemahamannya. Sama dengan gereja Katolik saat itu. Memberi sedekah itu bukan dalam arti kamu bayar supaya kamu selamat. Bukan itu maksudnya. Tapi karena saat itu memang temanya, ya gereja Katolik itu selalu mengangkat tema Bapak Ibu dalam hari-hari raya tertentu. Misalnya pada konteks ini adalah hari raya semua arwah para kudus dan orang beriman. Jadi ada sisi yang benar dalam tesis ini, ada sisi yang salah. Dan kalau disambungkan dengan konteks sekarang yang mengaku mengikuti Luther, ya justru sekarang kalau kita memberi kolektor, memberi perpuluhan untuk membangun gereja, tidak ada tuh pemahaman bahwa itu dibayar supaya dimasukkan ke dalam surga. Atau itu membayar Tuhan. Bukan semacam itu. Meskipun kita tujukan itu persembahan bagi Tuhan dengan tulus hati, tentunya uang itu digunakan untuk misalnya bayar gembalanya atau untuk pembangunan gereja, untuk pembangunan aula, untuk pembangunan gereja-gereja di pelosok-pelosok misalnya begitu. Nah, inilah sisi yang salah dari Luther di sini. Ya. Seolah dia dia framing ya, ada framing di situ. Seolah-olah bahwa karena bayar itu makanya selamat. Makanya dia bilang di sini hanya doa syafaat saja. Oh, tidak ada sangkut pautnya itu. Ya, bukan karena membayar bahwa doa kita didengar. Ya. Oke. Sekarang kita beranjak kepada tesis yang ke-29. Nanti sampai 32 Bapak Ibu hari ini. Ke-29, ya, kita bisa melihat beberapa kesalahan-kesalahan dari Luther. Siapa tahu apakah semua jiwa di api penyucian ingin dibebaskan darinya atau tidak, sesuai dengan cerita yang dikisahkan tentang Santo Severinus dan Pascal. Ya, ini dua santo ini kan cerita tentang penampakan jiwa-jiwa orang-orang beriman yang ada di dalam purgatorium atau api penyucian. Perhatikan Bapak Ibu, yang patut kita soroti di sini adalah Bapak Martin Luther tidak pernah membantah doktrin api penyucian atau purgatorium. Martin Luther tidak pernah menolak doktrin api penyucian atau purgatorium. Masih menjadi pertanyaan saya saat ini, mengapa doktrin ini ditolak oleh yang mengaku pengikutnya Luther? Sementara Luther tidak pernah menolak doktrin-doktrin itu. Bahkan saya mau mengatakan, Luther tidak pernah menolak doktrin-doktrin gereja Katolik dalam tesis-tesis ini. Sampai saat ini nanti 32, kita tidak melihat Martin Luther menolak doktrin gereja Katolik. Yang dia kritisi oknum. Ya. Oke, kita lewati. Tesis ini 29, sekarang 30. Sebelum nanti saya berikan pada teman-temanku yang akan gabung. Tidak ada seorang pun yang yakin tentang realita perasaan berdosanya sendiri. Terlebih-lebih pencapaian pengampunan dosa seluruhnya. Oke. Martin Luther mengatakan tidak ada seorang pun yang yakin tentang realita perasaan berdosanya sendiri. Ya. Terlebih pencapaian pengampunan dosa seluruhnya. Nah, di sini saya mau mengatakan seperti ini. Ada orang yang komen ketika saya membahas topik bagian tesis pertama dan 9. Ada yang mengatakan bahwa Martin Luther itu tidak menolak kok penyesalan atau pengakuan dosa secara batiniah dan rohaniah. Di sini jelas, Luther mengatakan tidak ada seorang pun yang yakin tentang realita perasaan berdosanya sendiri. Jadi Luther itu mengatakan orang itu tidak
tidak menyadari keberdosaannya. Ya, demikian ya teman-teman, tadi sedikit uraian dari teman kita Geas Tim Official ya, bahwasanya menurut sejarah memang tidak ada untuk jual beli surat seperti yang dibilang saudara kita tadi ya, Christopher di Juli ini tidak salah ya. Jadi tidak ada, tidak tepat di dalam hal ini. Coba nih saya buka ini dulu, saya invite dulu. Barangkali ada teman atau siapa yang mau ikut berinteraksi, kami persilahkan. Ya, itu linknya sudah tertera ya teman-teman. Kita bisa interaksi di sini. Sebentar, saya klik dulu. Ya. Saya uraikan sedikit tentang apa yang saya tulis ya. Sambil dari Katolisitas nih ya. Telah dijabarkan bahwa menurut Katekismus, indulgensi adalah, berikut ini kami beri nomor supaya lebih jelas unsur-unsurnya. Pertama, penghapusan siksa-siksa sementara di depan Allah. Kedua, untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Ketiga, warga beriman Kristen yang benar-benar siap menerimanya. Keempat, di bawah persyaratan yang ditetapkan dengan jelas. Kelima, memperolehnya dan dengan bantuan gereja yang sebagai pelayan penebusan, membagi-bagikan dan memperuntukkan kekayaan pemulihan Kristus dan para kudus secara otoritatif. Sejumlah orang berpandangan bahwa sekitar abad 16 terjadi jual beli surat indulgensi agar memperoleh pengampunan dosa, sehingga Martin Luther memprotesnya. Namun pandangan ini tidak benar, justru karena definisinya saja tidak cocok, sebab indulgensi tidak diberikan agar dosa-dosa diampuni, tetapi sebaliknya dosa-dosa itu harus diakui terlebih dahulu dalam sakramen pengakuan dosa, dan baru ketika dosa-dosa itu sudah diampuni, orang yang bersangkutan dapat memperoleh indulgensi jika syarat-syarat lainnya dipenuhi. Memang di abad pertengahan sampai abad 16 gereja sedang membangun Basilika Santo Petrus. Harus diakui bahwa mungkin saja ada penyimpangan dalam penerapan ajaran indulgensi, tapi ini tidak menghapus akan kebenaran bahwa gereja mempunyai kuasa untuk memberikan indulgensi. Jika kita membaca catatan sejarah, kemungkinan inilah yang terjadi. Saya share aja ya, biar kelihatan ya. Mohon maaf. Mungkin ini ya, sebentar. Kok nggak muncul, sebentar. Sebentar teman-teman. Iya, ya. Ini ya, mulai Paus Leo ke-10 tahun 1513 sampai dengan 1521 memberikan indulgensi kepada orang-orang yang memberikan sumbangan untuk pembangunan Basilika Santo Petrus, namun pertama-tama bukan karena memberi uang, melainkan karena mereka melakukan perbuatan amal kasih, yaitu untuk mendukung seluruh jemaat agar memiliki rumah ibadat untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Namun untuk memperoleh indulgensi tersebut, seseorang juga harus memenuhi syarat-syarat lainnya. Contoh seperti mengaku dosa dalam sakramen tobat, menerima komuni, mendaraskan doa tertentu, berpuasa atau bermandi raga, dan memberi sedekah, yang semuanya harus dilakukan dengan sikap hati yang benar. Seorang pengkhotbah Dominikan bernama Johann Terzel diutus berkhotbah ke Gutenberg ya, seperti tadi ya, Jerman. Amal, derma atau
almsgiving yang selalu menjadi salah satu ungkapan perbuatan kasih. Kita lihat di Matius bab 6 ayat yang kedua, menjadi tema demi menggalang dana untuk pembangunan basilika, dan ini dikaitkan dengan indulgensi. Sayangnya Tetzel membuat suatu pantun yang memang dapat disalahartikan karena berbunyi seperti ini. Begitu terdengar bunyi koin emas di kotak, bangkitlah jiwa menuju surga. Maka kesannya seolah-olah orang didorong untuk menyumbang supaya dapat masuk surga, atau jiwa-jiwa yang telah meninggal yang mereka doakan langsung akan dapat masuk surga. Padahal jika kita membaca tentang ajaran indulgensi, terlihat bahwa yang dihapuskan dengan indulgensi itu adalah siksa dosa temporal atau dosa-dosa yang sudah diampuni melalui sakramen tobat, dan bukan untuk dosa-dosa yang belum diakui, dan karena itu belum diampuni, apalagi membebaskan seorang dari siksa dosa, dari dosa yang belum dilakukan. Atau jika doa ditujukan bagi jiwa orang yang sudah meninggal, tetaplah pada hakikatnya Tuhan yang memutuskan apakah jiwa itu sudah beralih ke surga atau belum, dan bukan atas jasa perbuatan orang yang memasukkan sumbangan ke dalam kotak. Sebab yang berkuasa mengampuni dan membawa jiwa-jiwa ke surga tetaplah Kristus. Hanya Tuhanlah yang mengetahui apakah syarat perolehan indulgensi penuh itu sungguh terpenuhi, sebab indulgensi penuh yang mengakibatkan jiwa di purgatorium dapat dibawa ke surga mensyaratkan bahwa orang yang mendoakan tidak dapat tahu dan persis apakah dapat memperoleh indulgensi penuh, hanya Tuhanlah yang mengetahuinya. Jadi perbuatan apapun yang kita lakukan tidak dapat menggantikan peran Kristus untuk menyelamatkan seseorang. Doktrin indulgensi ini terkait dengan ajaran tentang sakramen tobat, api pensucian, dan mendoakan jiwa-jiwa umat beriman yang sudah meninggal. Doktrin-doktrin ini kemudian ditolak oleh gereja-gereja Protestan. Telah disebutkan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penerapan ajaran indulgensi di abad 15 sampai dengan 16 itu. Inilah yang mengundang protes Martin Luther dalam 95 tesis yang diletakkannya di pintu gereja tersebut. Tak lama setelah Tetzel datang di tesis nomor 27 seperti yang dibaca tadi, Luther memprotes pantun Tetzel, dan tesis nomor 50 dan 86 memprotes pembangunan Basilika Santo Petrus. Namun Luther sendiri sebenarnya tidak menolak prinsip pengajaran tentang indulgensi. Ia hanya menentang penerapannya. Tesis nomor 49 membuktikan hal ini, di mana Luther mengatakan bahwa indulgensi sebenarnya berguna. Kemungkinan karena adanya risiko penyimpangan sehubungan dengan pelaksanaan ajaran tentang indulgensi yang melibatkan sumbangan dana kepada gereja, maka dalam konsili di Trente, konsili Trente 1545 sampai dengan 1563, Paus Pius kelima membatalkan segala peraturan indulgensi yang melibatkan transaksi keuangan. Maka sampai sekarang sumbangan kepada gereja tidak termasuk dalam perbuatan yang disyaratkan untuk memperoleh indulgensi. Namun demikian, hal tersebut tidak mengubah fakta bahwa gereja tetap mempunyai kuasa untuk melepaskan umat dari siksa dosa temporal akibat dari dosa-dosa yang sudah diakui dalam sakramen pengakuan dosa. Jadi pengampunan dosa tidak pernah dijual belikan atau for sale ya, sementara seperti yang dituduhkan. Meskipun indulgensi di abad 16 itu dapat diperoleh dengan menyumbang, namun hati yang bertobat, mengaku dosa dalam sakramen pengakuan dosa, dan segala persyaratan religius lainnya harus ditepati agar indulgensi tersebut dapat diberikan. Jadi bukan semacam membeli surat dan setelah itu dosa diampuni. Indulgensi bukan untuk menggantikan peran sakramen pengakuan dosa. Indulgensi berkaitan dengan penghapusan siksa dosa sementara. Untuk dosa yang sudah diampuni, yang dapat dimohonkan untuk diri kita sendiri maupun untuk jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal yang kita doakan. Gitu ya teman-teman. Jadi kita koreksi ya, bukan berarti kita
melawan, ya hendak kita meluruskan apa yang diucapkan bahwasanya sudah ini ya, seringkali terdengar seperti itu ya, bahwasanya semacam terframing ya, orang Katolik itu dulunya di abad pertengahan, di abad 15 itu ada jual beli surat indulgensi. Suratnya mungkin dianggap seperti ini ya teman-teman, surat cerai atau SIM atau segala macam, jadi bisa nyogok mungkin seperti itu ya. Tidak sesederhana itu ya. Tuh, mungkin dianggapnya itu. Jadi kadang-kadang orang sekarang itu menghakimi masa yang lalu dengan pikiran yang sekarang. Jadi ya seperti ini jadinya. Jadi seakan-akan menuduh bahwa gereja Katolik menjual-belikan. Padahal sejarah tidak seperti itu kenyataannya. Baiklah teman-teman, bareng ini saja tadi di yang ke-27 Bang. Jadi saya ambil dari Bang Kias itu yang ke-27 tentang anggapan bahwasannya gereja Katolik itu menjual surat indulgensi seperti itu Bang. Jadi ya, betul. ini menyangkut judul yang ini Bang. Saudara kita ini Christopher yang terkenal ini Om Didit Yuli. Ini kok menyampaikannya kok seakan-akan itu. Jadi kita meluruskan itu Bang. Ceritanya begitu. Oh iya. Memang saya belum ikuti yang segmennya Didit Yuli itu ya. Iya, jadi memang kemarin itu kan kita sudah pernah membahas tentang 95 tesis itu ya. Ya Bang, iya. Iya. Nah, kemudian di situ ternyata setelah kita lihat rupanya muncul istilah surat pengakuan dosa itu karena terjemahan atau alih bahasa dari kata indulgensi. Nah, indulgensi diterjemahkan sebagai surat pengampunan dosa. Nah, inilah yang keliru, inilah yang salah. Jadi kita luruskan kita luruskan bahwa indulgensi itu tidak ada hubungan dengan surat-suratan. Juga indulgensi bukan pengampunan dosa, apalagi sebuah surat pengampunan dosa. Itu tidak ada ya, itu hoax ya, itu mitos itu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, indulgensi itu adalah penghapusan siksa-siksa dosa temporal. Ya, betul Bang. Jadi dalam iman Katolik, dosa itu memiliki dampak adalah makna ganda ya. Ada dampak yang istilahnya ada dua dampak. Dampak pertama, dosa itu berakibatkan siksa abadi. Nah, ada dosa yang berakibat siksa temporal. Nah, siksa abadi itu yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, ada dosa yang mendatangkan maut. Dan saya kira di dalam Injil kan juga banyak disebut tentang siksa abadi itu. Nah, dalam iman Katolik, siksa abadi dengan siksa temporal ini dibedakan. Jadi ada dosa yang bisa berdampak siksa abadi, otomatis di situ memang terputus, tidak lagi bisa menyatu dengan Allah. Tetapi ada dosa yang berdampak siksa temporal. Artinya apa? Dia masih dalam keadaan rahmat, tetapi efek dari dosa itu kan dia harus menjalani konsekuensinya. Dalam arti kata bahwa kita sebagai manusia berbuat dosa, mau tidak mau, kita harus menjalani konsekuensi tadi itu dari dosa yang kita lakukan. Nah, dalam konteks itulah yang dikatakan dengan siksa dosa temporal untuk dosa-dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, kondisi ini juga baru bisa terpenuhi jika dosa tersebut sudah diampuni, dalam arti kata sudah terima sakramen tobat atau sudah mengaku dosa. Kalau belum mengaku dosa, maka tidak ada gunanya indulgensi tersebut. Jadi harus dibedakan ya, antara indulgensi, kemudian pengampunan dosa dengan sakramen tobat tadi.
Jadi katakan misalnya berbohong nih ceritanya, ya. Katakan mungkin berbohong kecil-kecilan, ya. Nah itu kan tetap namanya dosa kan. Walaupun dampaknya mungkin tidak sampai mendatangkan maut misalnya, atau terputus sama sekali dengan pokok anggur tadi kan. Gitu. Nah untuk dosa yang seperti ini ada konsekuensi, dalam arti kata siksa dosa yang harus masih kita jalani itu bisa setelah kita terima sakramen tobat, ya, setelah pengakuan kita mengaku dosa. Nah, indulgensi menghapus siksa dosa. Jadi kita mestinya masih harus mengalami pemurnian terhadap siksa dosa tadi, dosa yang sudah diampuni, maka indulgensi menghapus itu. Karena ini ada hubungan juga dengan sebenarnya dengan api penyucian atau purgatorium. Jadi indulgensi, sakramen tobat, persekutuan para kudus, itu semua ada kaitan juga dengan purgatorium atau api penyucian. Nah konsep iman ini atau doktrin ini kan tidak diimani oleh saudara-saudara kita yang lain yang Kristen non Protestan, dalam hal ini yang Protestan ya, Kristen non Katolik dalam hal ini yang Protestan, dan mungkin juga yang Ortodoks ya, saya kurang tahu persis. Tetapi kurang lebih bahwa contoh sederhananya lah, katakan misalnya yang paling mudah kita bisa bayangkan ya, seseorang mungkin anak-anak main begitu di luar lumpur-lumpur, masuk rumah lari-lari, lantai jadi kotor, padahal mungkin ibunya barusan mengepel misalnya membersihkan. Nah ini tentunya kan dalam konteks ini ada kesalahan yang dia lakukan, ya. Nah dengan kesalahan ini kan oke sudah, ibunya mungkin tidak sampai harus menghukum dia seperti apa, tetapi dia harus punya tanggung jawab. Nah tanggung jawabnya itu ya bersihkan itu lantai yang sudah kotor. Nah tanggung jawab itulah yang dikatakan sebagai siksa dosa temporer tadi. Jadi dia masih harus menghapus dengan lumpur-lumpur yang tadi dia kotori di lantai. Sudah dimaafkan ibunya, tapi ya tetap masih punya tanggung jawab. Karena apa? Ya itu tadi, tidak mungkin kita menyatu dengan Allah, sementara kita tidak pure, kita tidak bercacat. Penyatuan itu hanya bisa terjadi jika kita bersih, ya, kita suci. Nah, karena kita masih kotor-kotor, dalam arti kata tadi ada tanggung jawab yang harus kita bereskan. Nah, tanggung jawab itu bisa dibereskan antara lain, kita bisa penitensi, kalau kita masih di dunia misalnya, kita bisa penitensi misalnya ada yang harus kita jalani untuk menyelesaikan tanggung jawab tadi. Dalam hal ini bahasa teologinya siksa dosa sementara. Nah, kalau kita penitensi oke, tetapi kita juga bisa memanfaatkan karunia gereja yaitu indulgensi. Nah, indulgensi ini kita bisa peroleh gimana caranya? Nah, tadi kan sudah disinggung, dulunya perbuatan amal menyumbang itu bisa mendapat indulgensi. Nah, tetapi rupanya pada kasus state sale itu disalahgunakan, begitu. Sehingga akhirnya dipikir bahwa oke, dengan menyumbang ini berarti kita sudah dapat indulgensi nih, kan begitu. Karena indulgensi itu istilahnya diberikan begitu saja. Dalam arti kata misalnya sekarang gereja menetapkan umat beriman yang melakukan sedikitnya setiap hari membaca Alkitab 15 menit kah atau mungkin 30 menit kah, kemudian merenungkannya, maka dia akan dapat indulgensi. Nah, seperti itu. Atau mereka yang melakukan persiaran-persiaran rohani akan dapat indulgensi. Nah, seseorang untuk bisa mendapat indulgensi, dia melakukan intensi bahwa saya melakukan ini untuk bisa mendapatkan indulgensi sebagai penghapusan daripada siksa temporal untuk dosa yang sudah saya terima sakramen tobatnya. Nah, setelah itu dia lakukan, misalnya membaca kitab suci selesai, nah dengan sendirinya dia dapat indulgensi itu. Jadi ibaratnya kita katakan bahwa indulgensi itu ada semacam daftar list aktivitas apa saja yang bisa kita lakukan dengan tata cara dan prosedur yang benar, maka kita bisa dapat indulgensi. Nah, dengan catatan tadi itu, kita harus terima sakramen tobat dulu. Setelah terima sakramen tobat, katakan tadi misalnya berbohong ya berdosa, mengaku dosa. Nah, kemudian
supaya kita bisa bisa menghilangkan siksa dosa tadi yang temporal itu, ya kita tinggal lihat apa sih saja aktivitas kita yang bisa dapat indulgensi. Oh, aktivitasnya diantaranya membaca kitab suci. Oke, sudah. Mulai kita berdoa, intensi, mohon diberikan indulgensi dengan kita membaca kitab suci selama 30 menit misalnya, merenungkannya dan sebagainya dan sebagainya. Semua aktivitas dilakukan dengan benar, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan syarat-syaratnya, ya sudah, kita dapat indulgensinya. Nah, kita kukuhkan lagi dengan misalnya menerima Ekaristi. Nah, itu secara sederhana saja lah, sekira seperti itu. Cuman menjadi persoalan pada waktu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pada saat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadilah dia menjadi surat pengampunan dosa. Padahal dua hal yang berbeda. Mungkin begitu, Bro Asyaki. Gini ya, kalau pandangan dari teman-teman kita yang non-Katolik ini, seringkali kan gini, kan dosa sudah diampuni lewat sakramen tobat gitu. Buat apa ada indulgensi lagi gitu loh. Artinya kan 2 kali kerja nih Pak Ivan. Sebenarnya apa sih fungsi dari indulgensi itu tadi? Kan kita sudah melakukan tobat, minta ampun sama Tuhan melalui presbiter begitu kan. Jadi ngapain sih kita harus melakukan hal ini itu? Jadi kayak 2 kali kerja lah gitu. Gitu kira-kira pertanyaan pertama. Terima kasih Pak. Iya, memang penjelasannya cukup panjang ya. Oh iya, tapi mungkin barangkali agak singkat saja gitu. Ya. Intinya bahwa perbuatan dosa itu menjauhkan kita dengan Allah. Mungkin itu gambaran singkatnya saja ya. Pada waktu kita membuat dosa, kita menjauhkan diri. Pada waktu kita berbuat dosa, kita menolak rahmatnya, kita menolak kasihnya. Mungkin itu perbuatan dosa ya. Nah, otomatis begitu kita melakukan dosa, maka itu yang akan terjadi. Nah, sekarang gimana nih caranya supaya memperbaiki hubungan? Kan begitu. Nah, memperbaikinya sudah kita kan sakramen tobat. Loh kan Kristus sudah mati di kayu salib menebus, benar. Justru karena Kristus mati di kayu salib, maka sakramen tobat itu menjadi sarana dalam gereja untuk menyalurkan rahmat berkat tadi. Nah, bisa kita bayangkan tanpa sakramen tobat, Anda melakukan dosa, terus gimana caranya Anda mengaku dosa ini? Dan bisa sebagaimana yang tercatat dalam kitab suci atau dalam Injil lah. Kan bingung kita. Yeah. Nah, tetapi kan Yesus sudah memberikan gerejanya, sudah ada tempatnya, sudah ada wadahnya. Dan saya kira kitab suci kan jelas ya. Saling mengaku dosa dan sebagainya, kemudian apabila ada dibawa kepada ini, kalau tidak ini bawa ke jemaat dan sebagainya, kemudian dipulihkan, ya kan? Nah, jadi disitulah rahmat karunia itu yang mengalir dari korban penyalipan dan kebangkitan, di situ rahmatnya ada, begitu. Tanpa itu maka kita tidak punya cara untuk bisa rekonsiliasi dengan Allah lagi. Nggak tahu gimana caranya kita, gitu. Nah, karena ada korban Kristus tadi, maka caranya melalui itu. Gimana? Nah, pertama-tama kan kita mencantolkan diri, dicangkok dulu ke pokok anggur ini. Nah, gimana cara mencangkok diri ke pokok anggur? Kita terima sakramen baptisan. Nah, kita sudah jadi anggota ini, sudah jadi bagian dari tubuh Kristus kan, sudah dicangkok ke pohon. Oke, sudah. Nah, tetapi setelah kita terima sakramen baptisan, kita harus mengerjakan hidup kudus kan begitu, sesuai dengan perintah yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kalau tidak kan nanti sesuai dengan kata-kata Tuhan Yesus, rantingnya akan dipotong, ini tidak berbuah, dipotong, dibuang ke pembakaran kan begitu. Ya. Nah, sekarang begitu kita melakukan dosa ini, seolah-olah kita mau memisahkan diri lagi nih. Tadi kan sudah menyatu nih ceritanya. Dengan berbuat dosa berarti secara tidak langsung kita memisahkan diri. Nah, perlahan-lahan nih memisahkan diri. Nah, kalau kita tidak cepat-cepat terima sakramen tobat atau minta pengampunan lagi, benar-benar sudah ranting yang tadi sudah tercangkok bisa putus ini, terpisah lah. Nah, kalau terpisah kan berarti sudah tidak ada manfaat lagi rahmat yang karunia tadi, karena kita sudah menolak kan. Tadinya kan kita sudah menanggapi nih, dibaptis. Terus dalam perjalanan hidup ternyata kita tidak setia. Nah, tidak setia ya sudah, risikonya kan sudah banyak dikatakan dalam Alkitab, kita dicampakkan dan sebagainya. Nah, sakramen tobat ini untuk kembali lagi mengeratkan tadi, sudah berdosa,
dengan sakramen tobat, kita erat lagi kembali kepada pokok anggur tadi. Yang tadinya kita mau terlepas dari tubuh Kristus, tubuh mistis itu dari gereja itu, kita kembali lagi dipulihkan. Nah, setelah dipulihkan, tetapi kan tetap harus ada konsekuensi. Ya kan? Kita harus bertanggung jawab. Karena apa? Kita mungkin contoh sederhana misalnya ya. Ada yang dikasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, terus kemudian ada yang berupaya, tetapi yang satu ini dia kubur, dia tinggalkan saja, tidak berbuah. Nah, dia kemudian dihukum oleh karena itu. Nah, artinya apa? Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Itulah mengapa Kristus mengatakan bahwa wartakan Injil, kita mengemban tugas pewartaan itu, entah sebagai imam, sebagai raja, maupun sebagai nabi. Itu tugas perutusan yang kita terima. Nah, kalau tidak kita lakukan itu, ya otomatis kan sama saja dengan secara perlahan kita mulai menolak apa yang Kristus perintahkan. Nah, setelah kita pulih oleh sakramen tobat tadi, yang tadinya mau terlepas dari pokok anggur ini, dipulihkan lagi kembali sudah, tetapi sekarang tetap harus ada konsekuensi. Karena apa? Contoh misalnya gini, katakan misalnya tanpa sadar kita main-main begini, terluka lah, entah terpotong atau teriris. Nah, luka ini kan disembuhkan, tetapi masih ada terlihat cacat celahnya, masih ada terlihat bekas-bekasnya. Nah, ini kan dalam konteks itu kita masih belum murni sesungguhnya untuk bisa menyatu kelak dengan Tuhan, karena kita masih ada punya cacat celah. Nah, cacat inilah yang harus dibersihkan. Nah, dalam proses kita di dunia, kita bisa minta indulgensi, sesudah itu kita tetap hidup kudus ya, jadi aman. Tetapi kalau kita sudah meninggal, otomatis berarti kita harus disucikan dahulu di purgatorium ini. Nah, purgatorium disucikan ini, indulgensi itu, kita yang masih hidup ini, kita masih bisa memintakan itu untuk jiwa-jiwa mereka yang ada di purgatori tadi. Karena apa? Kita sebagai persekutuan para kudus, kita dalam kesekutuan itu kan kita kurang lebih ada sekitar, ada persekutuan antara para kudus yang sudah mulia, atau dikatakan gereja yang sudah berbahagia, gereja yang mengembara kita di sini, kemudian gereja yang masih menderita, artinya mereka yang masih harus mensucikan diri karena masih ada cacat-cacat tadi itu. Nah, mereka yang di purgatori kan sudah tidak bisa buat apa-apa. Tentunya kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus, sebagai sesama warga gereja, kita memintakan indulgensi untuk membantu mereka menghilangkan cacat celah tadi itu. Nah, mereka di dalam purgatori sana itu dikatakan sebagai gereja menderita karena konteksnya bukan seperti kalau kita bayangkan macam api neraka yang tersisa seperti itu, enggak. Tetapi mereka merasakan itu tadi itu kan sudah meninggal nih, mestinya kan harus bersatu dengan Tuhan ini, bersatu dengan Kristus kan, jadi bahagia kan, itu kan kerinduan. Nah, karena tidak bisa menyatu sementara mereka sudah jiwa-jiwa ini, jadi kerinduan itulah yang menyiksa mereka, rindu untuk menyatu itu. Nah, itulah yang dikatakan api penyucian itu terkesan seolah semacam siksa temporal. Nah, begitu. Jadi gambaran singkatnya bahwa kita sudah disatukan melalui baptisan. Begitu kita buat dosa berarti seolah kita mau melepaskan diri supaya kita tetap menjaga itu, segera sakramen tobat, kita dipulihkan lagi, diarahkan kembali lagi kepada pokok anggur. Nah, tetapi tetap ada tanggung jawab yang masih harus kita lakukan. Karena apa? Karena tadi itu, artinya dosa itu tidak hanya berdampak kepada siksa abadi, tetapi ada siksa temporal. Nah, siksa temporal ini yang dipulihkan melalui indulgensi tadi. Kalau tidak melalui indulgensi, ya katakan mereka yang sudah di purgatori, ya proses waktunya kita tidak tahu ya, hitungan waktunya seperti apa. Tetapi setidak-tidaknya mereka harus dimurnikan dahulu supaya bisa menyatu dengan Kristus. Artinya sederhananya begini, kita yang tidak dalam keadaan meninggal dalam keadaan dosa berat ataupun mortal tadi, tetapi masih ada dosa, nah kita bisa dipulihkan di api penyucian. Tetapi api penyucian bukanlah kesempatan kedua untuk kita terima sakramen tobat, enggak. Jadi api penyucian tidak ada konteks terima lagi sakramen tobat, tetapi kita di situ dimurnikan. Nah, setelah api pencucian atau purgatori, setelah dimurnikan ya pasti masuk surga, dalam hal ini menyatu dengan Kristus ya. Mungkin seperti itu gambarannya. Thank you Pak Ivan, lengkap sekali.